Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anak kelas 5 hari ini? Hebat sekali, suaranya lantang. Berarti sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Ayu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita selama satu hari ini mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk Arkan bisa memimpin temannya berdoa sama-sama. Doa mulai. Kita doakan teman-teman kita yang tidak masuk hari ini supaya bisa diberi kesehatan, kesembuhan, pulih kembali, bisa bersama kita belajar bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar pembelajaran baru yang mana sama sekali kita belum pernah atau Bu Ayu pun belum pernah menyampaikan ke kalian mengenai mata pelajaran baru ini. Bukan mata pelajaran IPAS,
terbiasa dengan berpikir komputasional. Nah, di sini sebelumnya Bayu mau tanya, apakah ada yang pernah mendengar istilah KKA sebelum Bayu sampaikan ini tadi? Belum pernah? Sama sekali belum dapat dari internet atau dari mana? Tidak ada. Kalau Kadin pernah dengar juga? Belum pernah juga. Oke. Nah, secara singkatnya ya Bayu sampaikan, kecerdasan artifisial itu adalah bahasa Indonesianya dari AI. Tahu ya? Nah, itu. Ini cuma bahasa Indonesianya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertanyaannya adalah, apa tantangan yang kalian temui saat bersiap ke sekolah setiap pagi? Nah, setiap pagi, kadang kan kalian itu ada aja suatu tantangan yang perlu kalian hadapi untuk menuju ke sekolah. Coba, siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira tantangan ini? Apa? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Katanya Dea lupa mengerjakan PR. Ada gitu. Terus ada lagi siapa? Apa? Kaos kaki hilang. Oke, itu masalah. Kalau kaos kakinya hilang, nanti ke sekolah masa tangan apa ke tangan sampai begini kaki kanan pakai kaos kaki, kaki kiri gak pakai, ya gak boleh. Tapi kayak tombak samping, masalah. Gitu. Ada lagi selain apa sama dia? Tangannya putus. Apa dia? Tangannya potong. Kalau tangannya potong itu bukan masalah bersiap ke sekolah, sudah masalah yang harus dibawa ke rumah sakit itu. Topinya hilang. Oke, karena ada upacara. Selain itu, telat bangun pagi. Menurut kalian itu termasuk suatu tantangan apa? Males bangun karena mau berangkat sekolah. Ya benar. Ya, semua setiap hari merasakan seperti itu. Ya. Nah, berarti semuanya pernah merasakan tantangan yang ditemui untuk berangkat ke sekolah ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai itu tadi, Bayu akan sampaikan ke kalian mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik. Siapa peserta didik? Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat langkah-langkah solusi dari suatu permasalahan secara sistematis menggunakan instruksi sederhana berupa algoritma dasar. Nah, seperti yang Ayu jelaskan tadi, jadi kita akan membahas mengenai permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi contohnya, tantangan tadi itu lupa kaos kaki hilang, terus kita malas bangun tidur, terus lupa mengerjakan PR di pagi, itu kan merupakan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dan biasanya hampir setiap hari kita rasakan. Ya. Oke, selanjutnya Bayu minta kalian untuk menyimak video. Disimak baik-baik, oke?
Jam berapa sih? Aku terlambat. Ih, kok bisa sih? Aku terlambat. Cak mana kau ini? Tono, lama kali kau ini. Maaf John, aku bangunnya kesiangan. Cepat. Aduh John, kita harus kebun nih. Ton, janganlah kau kebun. Nanti kita tangkap polisi nih. Awas Ton. Aduh bro, kenapa kita disuruh berhenti? Kamu tahu kesalahan kamu dan tentang apa? Iya ibu, cowok kan memang selalu salah, cewek selalu benar. Baik. Aduh John, gerbangnya mau ditutup. Cepat lah Ton, kita lari masuk kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami tadi ditilang polisi Pak, makanya terlambat. Udah sana masuk. Apa saja kalau kalian sampai telat lagi, kalian dilarang masuk. Iya Pak. Aduh. Kamu bau. Aku bau. Tai yang bau. Kok bisa kena tai sih? Tolong dasar anjlok. Baju panjang sebelah, pantat kena tai. Sekarang kamu ibu hukum karena sudah berangkat telat. Kamu ibu hukum, hormat di bawah tiang bendera sampai bel istirahat. Tapi Bu, Kamu tidak usah membantah. baik Bu. Emang enak. Duh, itu siapa ya? Apa dia anakku juga? Loh, kamu ya John? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama takku kerjain PR bahasa Inggris. Lah, kau kenapa bisa kena hukum Tom? Aku gara-gara berangkat telat juga John. Mana mataku kena tai sapi lagi. Jadi diketawain deh. Sebenarnya kapok kali lah aku. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Maaf ya John, salahku juga sih. Kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi main game sampai malam-malam.
itu tadi, videonya tentang apa sih? Telat sekolah. Kenapa kok bisa telat atau terlambat sekolah? Main game dari malam sampai larut, akhirnya bangunnya bangkong. Ya, jadi dia telat sekolah. Setelah telat ternyata dapat apes lagi. Ya, apesnya apa? Ditilang mukoluan. Setelah ditilang mukoluan masih kena tai. Akhirnya ibu gurunya meminta dia untuk apa? Hormat ke bendera sampai jam istirahat selesai. Nah, dari peristiwa itu, apakah kalian menemukan suatu permasalahan yang terjadi? Apa masalahnya? Setelah telat, apa lagi? Ditilang. Setelah ditilang, apa lagi? Kena lari kunci. Terus setelah kena lari kunci, apa lagi masalahnya? Dihukum. Banyak ya masalahnya ya. Ya, itu dari contoh dari permasalahan yang dilakukan saat dia berangkat ke sekolah. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut video ini tadi, Bayu akan jelaskan ke kalian elemen dalam coding dan KA. Jadi, ada 4 elemen penting dalam KKA yang perlu kalian pahami. Yang pertama, apa? Berpikir komputasional. Yang kedua, literasi digital. Ketiga, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Yang keempat, pemanfaatan pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai topik pertama, yakni berpikir komputasional. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu berpikir komputasional? Sebelum Bayu membahas apa itu berpikir komputasional, di sini ada nggak yang pernah dengar kata komputasional? Malah tambah tidak pernah dengar ya apa itu komputasional, apalagi artinya ya, tidak tahu ya. Ya, oke. Kalau gitu kita akan bahas secara mendalam. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk mencari solusi yang bisa dilakukan dengan bantuan komputer. Nah, jadi dari video yang kita bahas tadi, kan masalahnya ada banyak, ada macam-macam tadi sudah disebutkan sama kalian. Nah, ketika ada masalah, supaya masalah itu hilang, maka kita perlu adanya solusi. Contoh tadi, dari semua masalah yang siapa tadi itu? Tono alami, kita cari satu aja masalahnya dia. Apa? Datang terlambat. Itu masalahnya. Nah, kenapa datang terlambat? Apa alasannya? Karena dia main game sampai larut malam. Nah, sekarang Bayu tanya solusinya, bagaimana caranya biar dia itu tidak telat lagi? Apa solusinya? Tidur lebih awal. Terus kurangi main game. Terus bisa minta tolong orang tua atau pasang alarm ya untuk membangunkan dia. Ya, itu adalah bentuk solusi dari permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di dalam KA itu ada juga masalah. Nah, itu dibaca. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk mencari solusi yang bisa dilakukan dengan bantuan komputer. Dengan cara ini kita jadi lebih pintar menganalisis masalah. Keterampilan ini penting supaya kita bisa belajar membuat program atau membuat coding dan mengerti bagaimana komputer atau kecerdasan buatan itu bekerja. Nah, ini adalah gambar seorang detektif sama apa ini? Toples apa ini? Toples isinya lereng ya? Permen. Oh, permen ya. Oke lah, permen. Kita sepakati yang ada di dalam toples itu permen ya.
komputer, ini langkah-langkahnya, kamu kerjain ya, katanya di bukunya. Nah, berpikir komputasional itu kayak jadi detektif komputer. Kita mikir langkah-langkah supaya komputer bisa bantu kita. Nah, sekarang di sini kan sangat banyak permennya. Kalau menghitung satu-satu rasanya sulit. Akhirnya dia meminta komputer supaya menghitung secara otomatis. Nah, itu yang dimaksud dari berpikir komputasional itu tadi. Jadi, ketika kamu sudah mulai memikirkan solusi dari masalah tadi, kayak yang kelas itu tadi, kalian mikir solusinya. Nah, itu sebenarnya bentuk dari berpikir komputasional itu tadi. Jadi, berusaha mencari solusi itu adalah cara kalian untuk berpikir komputasional. Tapi berpikir komputasional itu nanti jauh lebih rinci. Nanti akan bantu sampaikan lebih dalam. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kalian itu belajar berpikir komputasional? Nah, tujuannya yang pertama meningkatkan literasi digital. Nah, kelas 5 ini kan kita ada ANBK, yang mana ANBK ada literasi dan numerasi kan. Nah, selain literasi itu kita membaca melalui buku, kita juga, kalian pernah nggak? Bukan pernah sih sebenarnya, sering nggak buka kayak TikTok, Google, YouTube, sering apa enggak? Bahkan kayaknya tiap hari pasti ya. Nah, terus di bawahnya itu kadang ada caption. Tahu caption kan? Tulisannya dari postingan ada tulisan, terus di situ kalian bisa membaca. Nah, itu adalah bentuk kalian literasi digital. Bahkan ketika kalian menonton video, kan kalian akhirnya ngerti, oh ini maksudnya gini, nah itu bentuk kalian sudah bagian dari proses literasi digital. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya itu tadi kan, kayak yang terlambat sekolah, merupakan masalah sehari-hari. Ketiga, menyiapkan peserta didik di masa depan agar siap menghadapi tantangan global. Kalian ini adalah seorang generasi penerus bangsa, ya. Yang mana semakin kita bertambahnya tahun, maka akan kemajuan teknologi itu semakin besar. Kalau kalian tidak bisa mengikuti itu tadi, kecepatan berteknologi, maka kalian akan ketinggalan zaman. Maka kalian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, adanya pembelajaran ini, kalian disiapkan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya yang ada di masa depan. Itu maksudnya. Yang keempat, mengerti inti dari pembelajaran berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, di sini, dalam melakukan proses berpikir komputasional, itu ada 4 elemen atau 4 pilar yang harus kalian amati satu persatu supaya mencapai tahap akhir. Ini tahap awal, ini tahap akhir. Tahap pertamanya di komposisi, menguraikan penyebab masalah. Yang kedua, pengenalan pola, solusi dengan banyak opsi jawaban. Ketiga, abstraksi, membuat jawaban opsi solusi yang tidak penting. Yang keempat, algoritma, menemukan solusi dan menyusun menjadi langkah-langkah yang benar. Sampai sini, setelah membaca keempat tadi, masih bingung apa bingung? Apa sudah ada yang paham? Sudah ya? Paham, tadi dikit, berarti bingung ya, tetap masih bingung ya. Oke, kalau masih bingung, Bayu sampaikan. Nah, ini adalah contoh dari suatu permasalahan dari selain yang video tadi. Masalah utamanya, dia diminta untuk menyiapkan bekal piknik. Tahu piknik kan? Tahu. Apa? Kayak tema Bu. Oke, terus. Nah, jadi dia diminta untuk menyiapkan bekal piknik. Dekomposisi yang pertama tadi, ya, yakni menguraikan penyebab masalah. Kita pecah jadi tugas kecil. Nah, karena dia diminta untuk menyiapkan
menyiapkan bekal piknik, maka dia harus apa yang ada di dalam pikiran kita mengenai bekal? Sahur, uang, ya kan? Makanan, minuman. Nah, sama dengan ini, memilih makanan dan minuman, terus menyiapkan peralatan makan, memasukkan ke wadah, terus membawa ke sekolah. Nah, itu adalah langkah-langkah apa yang akan dia lakukan. Jadi ketika dia mikir menyiapkan bekal, ya yang pertama yang dipikir ya jelas makanannya. Kalau nggak ada makanannya, ya apa? Kan dari bekalnya. Terus yang kedua, aku harus menyiapkan wadahnya. Yang ketiga, setelah itu aku masukkan semuanya menjadi satu. Terus yang keempat, baru aku bisa bawa ke sekolah. Nah, itu adalah dekomposisinya. Selanjutnya, pengenalan pola. Nah, ini adalah step yang lebih naik lagi. Solusi dengan banyak opsi jawaban dia. Kita ingat pengalaman piknik sebelumnya. Nah, berarti dia sudah pernah melakukan piknik sebelumnya. Yang pertama, kalau bawa makanan yang cepat basi rasanya nggak enak pas dimakan. Nggak enak ya emang ya. Yang kedua, minuman dalam botol lebih aman daripada gelas plastik. Tahu gelas plastik? Tahu itu ya. Bekal yang dibungkus rapi lebih mudah dibawa. Pola ini, nah, dari pemikiran dia yang terdahulu mengenai bekal itu adalah pola yang membantu dia untuk bisa memilih makanan dan minuman yang paling sip gitu, dalam praktis buat dia bawa ke piknik tadi. Sampai sini paham alurnya? Nah, selanjutnya nih, dari semua informasi itu tadi yang dia lakukan sebelumnya, akhirnya dia punya pemikiran membuang jawaban opsi solusi yang sekiranya nggak penting. Kan kalau yang nggak penting itu harus kita buang ya. Kalau yang penting harus kita simpan. Dari semua informasi kita fokus hanya pada hal penting. Yang pertama, tadi kan dia bilang kalau basi rasanya nggak enak. Berarti jawaban dari masalahnya apa? Ya cari makanan yang awet dan tidak basi, ya kan? Ya. Nah, yang kedua, mudah dibawa. Nah ini tadi bilang minuman dalam botol lebih aman daripada gelas plastik. Berarti dia mintanya yang mudah dibawa. Selanjutnya disukai kita atau teman. Oh mungkin dia mau bagi-bagi ke temannya. Jadi dia cari bekal yang sekiranya dia suka, temannya juga suka. Soalnya kan kalau bawa bekal terus kamu gak suka, buat apa kamu bawa? Ya kan? Makan malah. Yang terakhir, kita buat tujuan tidak relevan. Seperti warna tempat makan atau merek air minum. Nah, kan kalau misalkan warna bekalnya, warna wadahnya, kotaknya, tetak ya kalau bahasa Indonesia. Bukan? Kotak, ya. Kotak makan ya, kotak apa? Oh ya. Misalkan nih, kotak makannya biru, terus yang satunya hijau. Nah, sekarang gue tanya, itu penting nggak sih buat kalian warna itu? Yang penting kan isinya ya. Nah, hal yang seperti itu kita buang. Jadi jangan kita masukkan ke dalam pikiran kita. Itulah yang dimaksud membuat jawaban yang tidak penting. Terus yang terakhir, algoritma menentukan solusi dan menyusun menjadi langkah-langkah yang benar. Kalau dia tadi sudah mikir ya secara rinci, akhirnya dia membuat langkah-langkah. Yang pertama, dia sudah menemukan jawaban soalnya. Karena dia tadi basi makanannya, ya sebelumnya dia pernah makan bawa makanan basi, akhirnya dia berpikir bahwa mencari makanan yang awet. Nah, terus dia mikir lagi, makanan awet itu apa? Oh, ya roti isi, ya nugget, ya buah, gitu katanya. Terus yang kedua, dia tanyakan apa makanan yang wadahnya praktis. Nah, wadah praktis itu kayak apa? Menurut dia wadah praktis adalah memasukkan ke wadah yang tertutup. Yang ketiga, dia menyiapkan air mineral dalam botol karena tadi dia bilang lebih baik botol daripada air di dalam gelas plastik. Yang keempat, masukkan semua ke dalam gelas bekal.
adalah akhir dari permasalahan menyiapkan bekal piknik itu kan. Sampai sini ada yang dibingungkan? Paham kira-kira nak? Kalau paham, berarti kan sudah bagi kalian jadi beberapa kelompok. Nah, dua ini minta kalian untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ini kelompok berapa? 5. Ini kelompok 6. Ini kelompok 4. Ini 3. Ini kelompok 1. Sudah, itu ada 2 lembar. Ada yang menerima 1 lembar? Ada yang menerima 1 lembar? Gak ada, 2 semua ya. Yang pertama, nama peserta didik. Kalian tulis nanti namanya kalian ya. Nama semua anggota. Ya. Oke. Contoh ini kelompok berapa? 3. Nama Cita, Dea, Adit, Tian ya. Ya. Terus yang kedua kelas berapa ya? Kelas 6. Kelas 5. Tanggal berapa sekarang nak? 12 Agustus 2020 bisa ya? Habis itu. Habis gitu, kita lihat petunjuknya. Kamu diminta untuk mengamati gambar yang diperoleh oleh gurumu. Mana gambarnya? Ini. Ada 2 gambar. Pilih salah satu bebas. Mulai tanya. Gambar pertama ini tentang apa? Sampah yang berserakan. Nah, itu masalah yang gambar pertama. Gambar pertama masalahnya adalah sampah yang berserakan. Gambar kedua masalahnya apa? Antrian yang sangat panjang. Yang B. Siapa yang gambar 2? Di antara gambar 1 dan 2, silakan kalian pilih mana yang menurut kalian mau kalian pilih. Ya, mau yang kalian gunakan untuk diskusi bersama. Nah, diskusinya apa? Diskusinya kalian membuat ini dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Sampai sini paham mengenai pekerjaannya? Sudah paham? Hah? Sudah paham? Tadi bilang 3. Paham? Ya paham ya. Jadi kamu tulis nanti di hasil diskusi di sini. Hasil diskusi, dekomposisi. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Terus yang kedua, pengenalan pola. 1, 2, 3 apa. Yang ketiga, abstraksi apa, 1, 2, 3. Yang terakhir, 4 algoritma. 1, 2, 3. Oke, paham? Nah, biar tidak bingung, ini kita Bayu bukakan mengenai dekomposisi. Nah, ini contohnya kan. Nah, sekarang kalian bisa memikirkan penyebab masalah dari gambar itu tadi. Ya, silakan tulis. Ada yang mau kalkulasi?
merupakan salah satu bentuk masalah, silakan kalian diskusikan dengan teman sekolah. Yang pertama di komposisi, kita pecah menjadi tugas-tugas kecil. Ya, solusinya. Jadi komposisi yang pertama, kalau menyiapkan bekal piknik kan kita harus milih makanan dan minuman. Ini tuh hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu loh, supaya masalah itu tuh jangan terjadi. Nah, sampah berserakan, misalkan nih, sampah berserakan. Nah, kamu harus siapkan kira-kira apa ya, biar nggak kayak gitu. Nah, oke. Terus ada antrian panjang juga. Itu kan antri tuh. Ya, ya caranya biar nggak antri lagi. Silakan kalian. Kalau di sini kan ada 4 opsi. Ya, yang pertama memilih makanan, terus menyiapkan peralatan makan, memasukkan ke wadah, terus membawa ke sekolah. Ya, kalian silakan pikir apa yang bisa kalian lakukan. Kalau itu kan 4, ya. Terus kami kalau misalkan tidak membuang sampah sembarangan.
ada di sini. Oh, ada di sini. Harusnya mau ikut kurang 1 menit lagi. Baik, lanjutkan ya. Setelah di komposisi ada apa? Apa? Setelah di komposisi ada apa? Lihat dalam KTP-nya. Pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu adalah solusi dengan banyak jawaban. Dia bilang kalau bawa makanan yang cepat basi karena nggak enak dimakan. Nah, contohnya, contoh gambar 1. Bayu tadi lihat ada salah satu teman kalian memilih gambar 1. Dia bilang solusinya adalah sampahnya kan udah berserakan dahulu. Dia kasih solusinya apa? Membuang sampah di tempat sampah terdepan. Itu adalah dekomposisi yang dia tulis. Akan perhatikan Bayu. Dekomposisi dari yang dia tulis. Kelompok berapa ini? Nah, itu dekomposisinya. Nah, pengenalan polanya apa? Kamu mikir, kalau kamu bilang buang sampah di tempat sampah terdekat, apa yang bisa kamu lakukan? Memberi petunjuk. Nah, memberi petunjuk itu bagian dari pengenalan pola. Jadi pengenalan polanya, kamu misalkan ada 3 di dekomposisi. Yang pengenalan polanya juga 3. Gitu ya. Pengenalan pola itu apa lagi? Solusi dengan banyak opsi jawaban. Kamu kan tadi harus ini apa namanya kayak antrian datang lebih cepat. Nah, datang lebih cepat kan bisa melakukan dengan datang lebih cepat. Misalkan memperhatikan jam bukanya jam berapa. Nah, datang lebih cepat misalkan jam bukanya jam 7. Kamu datangnya jam 4. Kan kamu diem nganggur di sana. Ternyata kamu ketiduran. Bangun-bangun
Sudah? Kalau sudah, dibaca petunjuknya. Petunjuknya, buatlah algoritma dari gambar di atas. Nah, itu gambar apa? Teh celup. Ya, teh panas ini kan biasanya ya. Sudah, berarti kamu paham itu gambar teh celup. Yang kedua, buatlah algoritma dari gambar di atas. Algoritma itu apa? Ini nah algoritma. Langkah-langkah, iya, step atau langkah-langkah. Berarti kamu harus nulis di sini. Langkah-langkah membuat ini nih yang digambar ini apa? Pertama, apa yang harus kamu lakukan? Contoh nih, menyiapkan cincin, gula, teh, dan apa? Terus yang kedua, memanaskan air panas dan sebagainya. Bisa kan? Tahu kan? Ya, silakan kerjakan. Terus apa deh? Langkah-langkah membuat itu tadi. Ada langkah. Silakan dipikir sendiri, Rek. Langkah-langkahnya apa? Yang belum selesai kelompoknya, ini tunggu dulu kita lihat. Ya, tulis. Kerjakan ini dulu, apa namanya? Iya, Rek, kerjakan di situ, Rek. Dia pakai dia. Terus saja kertas. Ayo, masa saya mikir langkah-langkah membuat teh panas. Berarti yang mikir itu yang gak pernah kali. Apa yang kamu lakukan membuat teh? Ngapain? Oh, sudah ada yang membuat 3 langkah. Ada yang belum sama sekali. Oh, sebelum sama sekali berarti nggak punya.
kalian ditaruh di sebelahnya, ditumpuk dan di satu di tengah, nanti dua itu ambil, oke? Oke. Nah, ini nanti kalau sudah silakan ditaruh di tengah masing-masing semuanya. Sudah, waktunya sudah habis. Taruh di tengah semuanya. Taruh di tengah. Sudah? Ayo cepat taruh di tengah. Iya. 10, 9, Jadi hari ini kita belajar mengenai berpikir komputasional pada KKA. Nah, ada berapa